Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita bertemu lagi di mata pelajaran kimia, masih di bab termokimia ya. Tapi pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari kemarin, yaitu penentuan entalpi melalui kalorimeter. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas jenis-jenis dari entalpi. Ada yang masih ingat? Oke, di jenis-jenis entalpi kemarin itu ada yang pertama entalpi pembentukan. Yaitu notasinya delta H derajat F atau formation. Yang kedua ada perubahan entalpi penguraian atau delta H derajat D, dissociation. Yang ketiga ada entalpi pembakaran atau notasinya delta H derajat C, combustion. Nah, untuk materi ini kita lanjut dengan penentuan entalpinya. Jadi anak-anak sekalian, dalam penentuan perubahan entalpi ini bisa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan percobaan melalui kalorimeter. Ini yang nantinya akan kita bahas. Nah, yang kedua berdasarkan hukum Hess. Yang ketiga nanti berdasarkan tabel delta H derajat F atau tabel yang pembentukan. Ya, yang keempat perubahan entalpi berdasarkan energi ikatan. Oke anak-anak, jadi dalam penentuan perubahan entalpi atau delta H ini, kalau reaksi Q dapat ditentukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama bisa dengan kalorimeter. Selain itu, kalau reaksi juga dapat ditentukan berdasarkan data termokimia yang ada melalui hukum Hess. Lalu apa sih sebenarnya kalorimeter itu? Kalorimeter ialah cara penentuan kalori reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Kalorimeter ini merupakan alat yang digunakan untuk menentukan besarnya perubahan entalpi atau delta H. Kalorimeter merupakan suatu sistem yang terisolasi atau tidak ada pertukaran materi maupun energi kalor dengan lingkungan di luar sistem. Nah, ini juga kita sedikit mengingat-ingat di termokimia pertemuan pertama, yaitu tentang sistem dan lingkungan. Kalorimeter sendiri anak-anak itu terbagi menjadi 2 ya di sini. Ada yang pertama kalorimeter bom dan yang kedua ada kalorimeter sederhana. Nah, kita lihat awalnya dari bentuknya dulu. Kalorimeter bom ini bentuknya lebih kompleks ya. Dan unit-unit yang ada itu juga lebih banyak daripada kalorimeter sederhana. Nah, sedangkan yang kalorimeter sederhana ini bentuknya sederhana seperti cup. Yang di luar ada dilapisi oleh styrofoam, lalu ada termometer dan ada pengaduk ya atau glass stirrer itu. Nah, kalorimeter bom ini dalam menentukan besarnya perubahan entalpi ini lebih akurat tentunya daripada kalorimeter sederhana. Baik, tadi kan sudah membahas mengenai kalorimeter. Nah, sekarang kita akan masuk tentang kalorimetri.
Nah, kalau kalorimeter tadi itu alat yang digunakan untuk menentukan besarnya perubahan entalpi, sedangkan kalorimetri merupakan cara penentuan kalor reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Jadi perbedaan antara kalorimeter dan kalorimetri yaitu kalorimeter itu alatnya. Kalau kalorimetri ini merupakan cara atau metode untuk menentukan kalor reaksinya. Oke, kita lanjutkan pada kalorimeter BOM. Nah, di kalorimeter BOM ini berlaku rumus yang pertama bila kita ingin mencari Q reaksi atau kalor dari reaksi yaitu minus Q BOM plus Q air. Q BOM yaitu besarnya kalor pada kalorimeter BOM ditambah dengan Q air atau kalor pada air. Sedangkan Q BOM sendiri atau kalor di kalorimeter BOM itu kita cari dengan mengalihkan kapasitas kalor BOM atau C satuannya Joule per Kelvin atau Joule per derajat Celcius dikali dengan delta T. Delta T ini adalah perubahan suhu. Sedangkan kalau kita ingin menghitung kalor air atau Q air yaitu rumusnya M kali C kali delta T. Nah, ini kan dulu di SMA pernah mempelajari ini ya, kita sambil mengingat-ingat lagi. Nah, M di sini yaitu massa air dalam kalorimeter, satuannya gram. C yaitu kalor jenis air dalam kalorimeter. Yang delta T sama yaitu perubahan suhu. Oke ya, kita tadi kan sudah mempelajari pengukuran pada kalorimeter BOM. Nah, kita lanjut pada pengukuran di kalorimeter sederhana. Nah, bila kita ingin mencari Q reaksi atau kalor dari reaksi, itu rumusnya min Q kalorimeter ditambah dengan Q larutan. Q tadi kalor ya. Oke, jika harga kapasitas kalor kalorimeter sangat kecil, maka dapat diabaikan atau tidak usah dimasukkan dalam perhitungan. Sehingga rumusnya akan berubah menjadi Q reaksi sama dengan Q reaksi sama dengan min Q larutan. Atau kalor reaksi sama dengan min kalor dari larutan. Kenapa bisa dihilangkan yang Q kalorimeter? Nah, tadi kan rumusnya Q kalorimeter itu C kali delta T. Nah, misal kapasitas kalor sangat kecil, anggap saja nilainya 0. 0 dikali delta T kan sama dengan 0. Maka sama saja besarnya kalor dari kalorimeter tidak usah dihitung karena nilainya tadi 0. Oke, lanjut untuk mencari besarnya Q larutan atau kalor dari larutan sama seperti yang ada di kalorimeter BOM yaitu M kali C kali delta T. Baik, supaya kita lebih dapat memahami konsep dari kalorimeter ini, kita masuk ke soal perhitungan saja ya. Contoh soalnya bisa dilihat di PPT ini. Ke dalam 50 ml larutan tembaga 2 sulfat 0,4 molar ditambahkan serbuk zinc yang sedikit berlebihan. Ternyata suhunya menjadi naik 20 derajat Celcius. Dengan menganggap bahwa kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin, dan kapasitas kalor wadah reaksi dapat diabaikan. Maka tentukan delta H reaksi. Bila diketahui massa jenis larutan atau rho itu sebesar 1 kg per liter.
Jika dijadikan gram berarti 1 gram per mililiter. Baik anak-anak, untuk penyelesaiannya langkah yang pertama kita harus menuliskan diketahui apa saja ya. Ini sangat penting mengingat bila kita menuliskan diketahui ini akan sangat membantu kita untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam perhitungannya. Nah, untuk ini diketahui di soal ya, itu 50 mili ZnSO4 sebesar 0,4 molar. Perubahan suhunya tadi 20 derajat Celcius. Kalau kita konversikan ke Kelvin menjadi 20 ditambah 273 karena 1 derajat Celcius itu 273 Kelvin ya. 20 ditambah 273 menjadi 293 Kelvin. Nilai C-nya yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin. Selanjutnya yang ditanya delta H reaksi atau perubahan reaksinya. Itu seperti apa? Yang step kedua, kita mencari besarnya atau beratnya larutan ya, atau M larutan. Itu berapa gram? Caranya bagaimana? Nah, tadi kan sudah kita tulis diketahui 50 mili ZnSO4. Nah, 50 mili ini dikali dengan 1 gram per mililiter. Atau rumusnya kan Rho sama dengan M per V. Kalau kita mencari M berarti Rho dikali V. Atau 1 gram dikali 50 mili menjadi 50 gram. Oke, lanjut ke step yang ketiga. Kita mencari Ki larutan atau kalor dari larutan. Tadi diingat-ingat Ki larutan rumusnya M kali C kali delta T. M-nya masanya kita sudah mencari di step kedua tadi, ketemu 50 gram dikali C. C-nya lihat yang diketahui tadi berapa? 4,18 Joule per gram Kelvin dikali dengan delta T. Delta T perubahan suhu dilihat lagi diketahui tadi 293 Kelvin. Nah, oke, ketiganya dikalikan hasilnya 61.237 Joule. Atau bila dikonversi ke kilojoule menjadi 61,237 kilojoule. Nah, untuk nilai Ki reaksi yaitu sama dengan min Ki larutan. Ki dari kalorimeter tadi diabaikan. Yang di soal tadi kan kapasitas kalor wadah reaksi dapat diabaikan. Jadi nggak usah dimasukkan di perhitungan. Ki reaksi sama dengan min Ki larutan. Jadi sama dengan min Ki larutannya berapa? 61,237 kilojoule. Itu yang step ketiga. Selanjutnya untuk step keempat, kalor reaksi di atas yaitu kalor reaksi yang dilepaskan pada 50 mili ZnSO4 0,4 mol, atau kita mencari mol ZnSO4 dulu. Caranya gimana? Yaitu M kali V. M-nya tadi berapa molar? 0,4 dikali V-nya berapa? 50 mili ya. 50 mili kita jadikan ke satuannya liter. Berarti 0,05 liter. Nah, 0,4 M tadi dikali 0,05 liter hasilnya 0,02. Nah, selanjutnya untuk step yang kelima kita perhatikan reaksinya dulu.
reaksi dari Zn yang ditambahkan dengan CuSO4 itu menjadi ZnSO4 plus Cu. Oke, sampai sini paham ya. Lalu jumlah Zn dan CuSO4 yang bereaksi sesuai dengan persamaan reaksi di atas itu adalah 1 mol. Dilihat ya, koefisiennya kan 1, 1, 1 semua ya. Itu berarti tandanya 1 mol. Sehingga delta reaksinya atau perubahan reaksinya itu sebesar 1/0,02. 0,02 tadi apa? 0,02 tadi adalah mol dari ZnSO4 dikali Ki dari larutan. Ki dari larutan tadi kan min 61,237. Oke ya. Saya ulang, delta reaksinya 1/0,02, 1 mol per 0,02 mol ZnSO4 dikali Ki larutan, min 61,237, menghasilkan min 3061,85 kJ. Negatif 3061,85 kJ. Nah, yang step terakhirnya, step 6. Kalau sudah ketemu perubahan reaksinya, delta H reaksinya, dan persamaan reaksinya, maka kita tulis persamaan termokimianya. Zn, fasenya solid, S karena serbuk ya, dalam keadaan standar, plus CuSO4. CuSO4 itu larutan, jadi fasenya aquos, menjadi ZnSO4 karena sudah tercampur menjadi larutan ya, jadi fasenya aquos, ditambah Cu. Cu-nya itu S, fase solid. Jadi yang memiliki delta H min 3061,85 kJ. Jadi seperti itu ya anak-anak untuk menyelesaikan contoh soal yang ada di PowerPoint. Kita jabarkan dulu step-stepnya. Jangan lupa menuliskan diketahuinya apa, ditanyakan apa, agar lebih memudahkan kita untuk melaju ke step-step selanjutnya. Seperti itu.